Oke, saya akan menjelaskan belajar dan pembelajaran sebagai judul belajar yang menyenangkan. Eh, Belajar yang menyenangkan, belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar memiliki kompetensi atau kognitif ilmu berupa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam hidup dan kehidupan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, konsep pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan merupakan suasana belajar mengajar dapat memusatkan perhatiannya secara penuh saat belajar sehingga curah waktu perhatiannya atau time on tanks. Tinggi pembelajaran menyenangkan dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dengan berbagai metode. Metode yang diterapkan sehingga saat pembelajaran berlangsung siswa tidak merasa bosan. Karena sepaham hangat dan raut, wajah cerah mematulkan energi positif yang dapat mempengaruhi semangat peserta didik dalam hal menciptakan suasana rileks, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dengan mengatur posisi yang baik, tempat duduk secara berkala sesuai keinginan peserta didik. Selain itu, ciptakanlah suasana kelas di mana peserta didik tidak takut melakukan kesalahannya. Yang berikut memotivasi siswa adalah sebuah konsep utama. Dalam banyak teori pembelajaran, motivasi ini sangatlah dikaitkan dengan dorongan perhatian, kecemasan, dan konsep pembelajaran dan bermain. Belajar dipandang sebagai proses alami yang dapat membawa perubahan pada pengetahuan. Tindakan perilaku seseorang belajar dilakukan sebagai sebuah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terjadi manakala seseorang melakukan interaksi secara intensif dengan sumber belajar. Belajar dapat dikatakan sebagai proses menciptakan hubungan antara sesuatu atau dikatakan ilmu pengetahuan yang sudah dipahami dengan sesuatu yang baru. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Artinya bahwa seluruh aktivitas anak memperhatikan sesuatu perubahan proses belajar. Tujuan utama belajar adalah memperoleh dengan suatu cara yang dapat melahirkan suatu kemampuan intelektual, merangsang keingintahuan, dan memotivasi peserta didik. Yang berikut beberapa ciri-ciri yang saya dijelaskan bahwa ciri-ciri pembelajaran yang menyenangkan adalah
dalam pembelajaran untuk bahan-bahan yang menyenangkan. Yang pertama, menciptakan lingkungan tanpa stres. Yang kedua, materi yang diberikan relevan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga, belajar secara emosional, seperti adanya humor dan dukungan semangat. 4. Melibatkan semua indera dan otak kiri, analitis maupun kanan sosial. Yang berikut kelima, menantang peserta didik dan mengekspresikan apa yang sedang dipelajari. Saya akan jelaskan berkaitan dengan 10 teori menurut para ahli terlengkapnya. Yang pertama, belajar merupakan hal yang paling tidak ditakuti oleh orang tua atau yang membutuhkan ilmu. Namun dianggap hal menakutkan dan neraka oleh anak-anak atau mereka yang tidak ingin belajar. Padahal sudah jelas dalam pernyataan bahwa kita harus belajar atau menuntut ilmu hingga ke negeri Cina atau Indonesia, Papua. Pernyataan ini memperjelas bahwa kita harus mencari ilmu, kemampuan tempatnya atau sejauh apapun tujuannya. Selain itu, anak-anak mungkin lebih mencari hal yang dianggap cocok untuk bisa menyampaikan materi atau ilmu dan cara yang tidak membosankan, yakni dengan metode belajar yang berbeda. Selain penjelasan di atas, berikut ini 10 teori belajar yang dikutip menurut para ahli. Yang pertama, menurut Winkel. Teori pertama datang dari Winkel. Menurut belajar merupakan aktivitas mental atau psikis yang berlangsung baik di lingkungan dengan interaksi yang aktif. Selain itu, belajar diharuskan atau menghasilkan perubahan yang secara langsung ataupun tidak langsung. Dapat pribadi yang melakukannya dalam belajar akan ada hasil perubahan dalam pengelolaan pemahaman dalam sisi apapun, terutama untuk anak-anak yang baru mengenal. Ini yang pertama para ahli. Yang kedua, menurut Dermaran 2013, belajar bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Dan raga, ketika melakukan raga, tubuh harus terlihat sejalan dengan proses jiwa agar bisa pendapat dan melihat adanya perubahan. Perubahan yang didapatkan tentu bukan hanya perubahan dari fisik, namun perubahan jiwa yang lebih penting, sebab dengan adanya perubahan jiwa maka pengaruh pada perubahan fisik atau perubahan jasmani. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Yang ketiga, menurut Ernest R. Hilgard. Menurut ahli, Ernest R. Hilgard adalah Sumardi Surjabrata 1984-2502. Belajar memiliki pengertian sebagai proses dari perubahan yang telah dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dalam keadaan sadar. Kemudian menimbulkan adanya perubahan yang menyebabkan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Berdasarkan pengertian ini, belajar juga menimbulkan perubahan diri dan lebih baik
jika atas kemauan dari masing-masing pribadi dan bukan paksaan. Karena dengan cara ini tak jarang mereka yang belajar berakhir depresi hingga tekanan mental. Yang berikut menurut Bowers 1987-150, Bowers berpendapat bahwa dengan belajar kita dapat menunjukkan adanya perubahan yang relatif dalam perilaku yang terjadi karena adanya beberapa pengalaman yang telah dialami dan juga latihan yang sudah dilakukan dalam waktu sebelumnya. Bauer juga menjelaskan bahwa learning is an ongoing process, yang artikan belajar adalah suatu proses kognitif atau ilmu atau pengetahuan. Di sini Bowers menjelaskan proses merupakan hal yang lebih penting dibandingkan hasil dari belajar itu sendiri. Belajar itu sendiri. Yang ketiga, menurut Ernest R. Hilgard, menurut Ali Ernest R. Hilgard adalah Sumardi Surjabrata 1984-2502. Belajar memiliki pengertian sebagai proses dari perubahan yang telah dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dalam keadaan sadar. Kemudian menimbulkan adanya perubahan yang menyebabkan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Berdasarkan pengertian ini, belajar juga menimbulkan perubahan diri dan lebih baik jika atas kemauan dari masing-masing pribadi dan bukan paksaan. Karena dengan cara ini tak jarang mereka yang belajar berakhir depresi hingga tekanan mental. Yang berikut menurut Bowers 1987-150, Bowers berpendapat bahwa dengan belajar kita dapat menunjukkan adanya perubahan yang relatif dalam perilaku yang terjadi karena adanya beberapa pengalaman yang telah dialami dan juga latihan yang sudah dilakukan dalam waktu sebelumnya. Bauer juga menjelaskan bahwa learning is an ongoing process, yang artikan belajar adalah suatu proses kognitif atau ilmu atau pengetahuan. Di sini Bauer menjelaskan proses merupakan hal yang lebih penting dibandingkan hasil dari belajar itu sendiri. Belajar itu sendiri. Yang berikut teori konklusifme berawal dari kata konklusif, maka teori ini bersifat membangun atau menumbuhkan
Jika dilihatnya dari filsafat pendidikan dapat diartikan bahwa konstruktivisme merupakan upaya atau usaha membangun susunan hidup yang berbudaya model tanpa meninggalkan hal utama, namun kata model di sini sudah mempengaruhi termasuk model dalam pembelajaran. Yang berikut menurut Falfom. Menurut ahli selanjutnya, Pavlov menjelaskan belajar merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi disebabkan adanya syarat atau conditions yang dapat berbentuk latihan yang dilakukan secara kontinuitas atau terus menerusnya sehingga menimbulkan respons selamanya adalah menganggap bahwa belajar adalah hanyalah terjadi secara otomatis dan lebih menonjolnya peranannya latihan di mana keaktifannya dan pribadi seseorang tidak dihiraukan. Yang berikut menurut Jerome S. Browner mengungkapkan bahwa belajar merupakan bagaimana orang tersebut untuk memilah, memperhatikannya dan mentransformasikan informasi dengan cara yang lebih aktif. Menurut Browner, selama kegiatan belajar berlangsung akan lebih baik jika siswa dibiarkan untuk menemukan sendiri apa penyebabnya, dan maka dari berbagai hal yang mereka pelajari sehingga teori menyuapi ilmu tidak ia gunakan dalam belajar. Pasalnya siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam memecahkan masalah sehingga mereka terlihatnya untuk bisa menghadapi masalah dengan cara tersebut dihadapinya mereka mampu memahami konsep dalam bahasa mereka sendiri. Analisis belajar dan pembelajaran ini bertujuan untuk menganalisis hasil belajar mahasiswa atau siswi. Siswi maupun mahasiswi tanjungannya setelah dikembangkan belajar dan pembelajaran komitmen pada materi gentaran subjek dari pembelajaran menempatkan perkuliahan ini adalah mahasiswa-mahasiswi tanjungannya ngajuk semester genap tahun ajaran 2022-2023. Jenis pembelajaran ini adalah pengembangan belajar dan pembelajaran dengan metode range belajar dan pembelajaran yang menyenangkan bagi mahasiswa. Pembelajaran ini menggunakan rancangan UNESCO secara studi instrumen pembelajaran kuliah. Kuliah berupa lembar pengamatan sikap, lembar tes soal, dan lembaran penilaian keterampilan. Teknik analisis mata kuliah yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitas.
rata-rata per semester. Ketuanan yang didapatkan pada aspek sikap sebesar 91%, aspek kognitif sebesar 100%, dan aspek keterampilan sebesar 83,32%. Dan sebagai kata kunci media komit materi getarannya hasil belajar dan seol secara studi. Demikian penjelasan dan presentasi dari saya, cukup sampai sini. Atas perhatian dan menilai aku, Tuhan memberkati. Materi saya sampai sini. Akhir kata, shalom.